الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأمته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah majelis Ratibul Atas rutinan malam Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramun, para zatid, wabil khusus sahibul Bapak Haji Agus Triyono beserta ibu dan keluarga, Akhinul Mukarram Ustaz Hashim beserta keluarga, juga karyawan Mi Eco, jamaah Ratib Al-Atas rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini Allah masih berikan ridhonya, kesempatannya, nikmatnya kita bisa mengisi malam yang mulia dengan rutinitas mingguan, membacakan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid yang termaktub dan terangkum dalam Ratib Al-Atas, dengan hajat tentunya untuk sahibul bait khususnya dan juga buat kita pada umumnya. Kita bermunajat kepada Allah, segala niat, segala keinginan, cita-cita, hajat yang ada dalam diri kita khususnya sahibul bait, semuanya dengan wasilah kita bertawassul melalui Ratib Al-Atas, bersalawat kepada Rasulullah. Insyaallah kabul, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin muslimat, jamaah Ratib Al-Atas rahimakumullah. Saya menyampaikan sekitar 15 menit karena sudah cukup banyak lisan kita berzikir malam Jumat ini, ditambah nanti aktivitas rutin para karyawan. Dan yang kedua, saya ada haul di Babelan di Kampung Pulau Timaha. Saya sudah berkabar tadi insyaallah jam 9.15 saya sudah tiba di TKP. Afwan Ustaz, malam ini mungkin tuan rumah bos saya tidak bisa makan bareng karena tadi udah diisi tangki duluan. Baik, bukannya menolak rezeki, namun memang karena ada jadwal yang sudah diagendakan. Para bapak, ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pengen hidup di dunia ini adalah ziyadatul khair, nambah kebaikan-kebaikan. Ini adalah alamatul barakah, tanda-tanda Allah berikan keberkahan, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu Allah tambah. Kebaikan yang paling nikmat adalah ketika kita ini semakin rasa dekat dan selalu ikhlas dan nikmat dalam berbuat kebaikan. Karena itu yang kadang-kadang mohon maaf orang banyak punya peluang, sehat badan, punya uang, tapi sulit untuk berbuat baik. Maka oleh sebab itu segala nikmat yang Allah berikan kuncinya adalah lazidannakum, jika la in syakartum, kalau bersyukur maka ditambah. Maka bukti syukur kita ini sudah didawamkan, ini sudah menjadi sunnatan hasanah di bawah komando Ustaz Hashim. Ini historinya panjang ini, sampai dari PUP dengan sempit menyempit. Alhamdulillah kita berada di ruang yang cukup luas dan megah ini. Tentunya rasa syukur sahibul bait sudah berazam, sudah bertekad selagi ada umur sehat badan, insyaallah beliau tidak akan meninggalkan berwasilah melalui Ratib Al-Atas. Kita doain guru kita dan sahibul bait
Ustaz Hashim, Pak Haji Agus Riyadi, dan kita semua bisa istiqomah dalam kita beribadah, khususnya setiap malam Jumat ini. Para bapak hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Allah tambah-tambah, mohon maaf, kadang orang ada yang semakin ditambah semakin disimpan. Semakin ditambah nikmat rezeki, semakin rajin, semakin pinter ngumpulin. Padahal orang-orang yang mengumpulkan hartanya, orang-orang yang menimbun-nimbun hartanya itu tentunya nanti akan menyulitkan dia. Kalau saya boleh tadus nikmat, kalau Bos Haji Agus ini kelihatan, kalau bahasa ininya mah apa ya bahasanya itu, dia punya rekam jejak kalau bahasa kerennya ya, karena sedikit banyak saya sudah tahu bahwasanya antara kebutuhan dunia dan akhirat ini beliau coba untuk diselaraskan. Orang yang hanya mementingkan dunia saja Allah sudah ancam ya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Siapa orang yang suka ngumpulin hartanya, dalam Quran ini zahab emas, wal fiddata perak, bisa ditafsirkan itu berupa nikmat harta, dolar, rupiah yang disimpan-simpan. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, itu duit disimpan-simpan, ada di kafe, ada di Sentul sampai ratusan miliar. Ada sampai 74 kilogram emas. Nah, ya, ini kan ketahuan tuh. Orang yang mengumpulkan itu wala yunfiquna fi sabilillah. Orang yang punya duit, punya harta kagak ngeh sama sekali untuk dibelanjakan di jalan Allah. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kabar kepada mereka bahwa aku telah menyediakan siksa yang pedih. Naudzubillah. Bagaimana orang kaya disiksa? Bagaimana orang yang punya emas banyak disiksa? Karena dia hanya suka, seneng ngumpulin. Zakatnya kagak dikeluarin, rezekinya kagak dibagiin untuk yatim, untuk miskin ya. Dalam ayat berikutnya apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takhnizun. Pada hari nanti itu yang dia kumpulin uang yang ada di kafe di Jakarta, yang ada di daerah Bogor, ketemu tuh duit besusun bertumpuk. Nanti di akhirat itu emas 74 kilo, duit itu triliunan, ratusan miliar. Yauma yuhma 'alaiha, dipanaskan, dilebur oleh Allah, fi nari jahannam, ditumplek hartanya di atas api neraka jahanam. Berarti ibarat kita bakar ikan, ditambahin nih kayunya, ditambahin nih aremnya. Apa itu? Hartanya. Buat siapa? Orang yang tadi masuk di ayat yang pertama surah At-Taubah ayat 34, yang mereka itu pelit, medit, bol kuning, bol nontot. Ini orang kalau udah bol kuning, bol nontot, ribet urusannya udah ya. Nyimpen harta dianggap dia bakal punya celengan, hidup bakal puas dan menyenangkan keluarganya 7 turunan. Nah ini akhirnya dibakar, dilebur, dijadikan bahan bakar buat dirinya. Setelah itu duitnya, emasnya, mobilnya, sawahnya itu dibakar. Fatuqwa biha jibahuhum, disetrika. Itu tadi emas, intan, berlian, sawah, hutan yang namanya kelapa sawit, yang namanya hutan jati, pohon duren, semua tambak di pesisir pantai
dilebur, dibakar, dijadikan setrika. Fatukwa bihajibahum, disetrika dahinya, jidatnya, nyos. Ya Allah, kita kena setrikaan di dunia aja kaget. Betis kita kena knalpot aja melepuh. Kalau itu setrikaan dari bara api neraka, nyos. Belum cukup, wajunubuhum, nih bagian lambung, perutnya disetrika, nyos. Kenapa bagian dahinya yang disetrika duluan? Karena di bagian wajah ini ada jidat, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, yang dia waktu di dunia menutup matanya dari penderitaan orang lain, menutup otaknya daripada berpikir tentang kebaikan. Yang ada di otaknya hanya dunia, 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 dunia saja. Tidak pernah menjatuhkan jidatnya di atas sejadah. Digosok tuh oleh hartanya sendiri yang sudah dilebur di neraka jahanam, naudzubillah. Mulutnya yang suka menghardik, ngasih enggak, ngomong, marah, nyumbang enggak, ngomongin orang. Ya Agus pakai bangun masjid belum tentu jadi, gak bakalan jadi dia. Sombong banget tuh orang, nyumbang enggak, ngomongin. Pakai santunan yatim belum tentu lo bisa sukses acara lo. Ngomong doang, jelekin dia, nyumbang enggak. Ini manusia begitu. Wajunubuhum, nih bagian perut, lambung. Kenapa? Di sini sumber dunia. Orang itu jadi rampok gara-gara urusan perut. Orang jadi pejabat, gajinya udah mahal, fasilitas hidupnya udah mewah, hidup kemana-mana dikawal, rumah dinasnya dikawal, dijaga ketat oleh aparat. Tapi gara-gara perut yang sudah kecil dibagi tiga, ini kan 3 porsi nih. Ada makan, ada air, ada udara. Ini perut kita ada 3 otak, ada 3 fungsi. Segitu kecilnya orang masih anggap ya Allah, barangkali ini MBG dimakan, mestinya jatah anak-anak SD yang makan dia. Kemudian batu bara dimakan nama dia. Kemudian emas, nikel, semua dimakan nama dia. Ini padahal perut ini idealnya, kodratnya hanya menerima makan yang bisa dikunyah, dilumatkan oleh mulut masuk ke perut setelah lunak. Tetapi akibat urusan perut dan otaknya yang kurang sehat dalam masalah agama, kurang paham, akhirnya semuanya kepengen dimakan. Itulah dunia. Padahal dunia mata'ul gurur. Dunia itu adalah kenikmatan yang menipu. Fata morgana, panas kering seperti ini. Kita lihat di jauhan aspal itu kayak ada air. Bagaimana ceritanya ketika Siti Hajar antara Safa dan Marwah, karena gundukan dan cepukan pasir itu dianggap kena matahari seperti air. Beliau lari. Siti Hajar lari-lari itu mencari air. Kenapa? Dilihat, oh kayak air. Begitu disamperin ternyata pasir. Itulah dunia. Kita lagi lewat jalan kaki, aspal itu seperti air. Tetapi gitu deketin, ternyata aspal yang panas yang tersengat matahari. Dunia penuh tipu daya. Dia baru sadar. Kapan? Surahnya udah hafal. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul. Ini si adek paham, udah hafal. Orang baru paham ketika sudah berada di liang lahat. Ya Allah, ternyata yang saya kumpulin, yang saya simpan, yang saya beli, uang yang saya simpan, saya sembunyikan, ternyata tidak bisa dibawa dan dinikmati di alam kubur. Justru itu bakal menjadi alat untuk menyiksa dirinya di akhirat kelak. Naudzubillah. Belum cukup muka sama perut dibalik oleh Allah. Apa? Wazuhuruhum,
badan belakangnya disetrika dari pantat sampai ke jitok. Nih jitok namanya, bagian belakang. Nyos, ya Allah, menjerit histeris, meleleh tubuh tuh manusia, disetrika dari bara neraka jahanam yang dibakar, yang dilebur dari harta. Apa kata Allah? Hadza ma kanastum li anfusikum. Nih dulu, yang dulu harta kamu umpetin, kamu simpen, kamu kumpulin. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan harta, menganggap bahwa itu punya kita selama-lamanya, baru sadar ketika dibolak-balik disetrika dari harta tadi. Kata Allah, tuh harta yang dulu engkau kumpulkan untuk dirimu, kata Allah. Na'udzubillah. Kita yang tidak punya harta, atau kita belum di dalam posisi yang, mohon maaf, karena manusia tidak ada yang merasa sempurna dan merasa cukup, maka cukuplah banyak bersyukur dengan kesempatan hari ini, dibantu 3 kipas yang berputar ini. Hakikatnya Allah sudah mengembuskan udara masuk ke rumah yang berkah ini. Itu harganya gratis, agak beli. Tapi kalau sudah ke Hipolia, masuk ke rumah sakit Piola, bukan Hipolia, atau ke Ananda, baik yang di kota maupun yang di Babelan, itu kan sudah berhitung, didorong, satu tabung, harganya udah ketahuan. Maka Allah nanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah nanya di dalam surah Ar-Rahman, hai orang-orang, hai manusia, nikmat aku yang mana lagi yang kau dustakan? Bisa duduk bersila hari ini, bisa minum kopi saat ini, bisa mendengar telinga ini, dan menatap mata di lingkungan ini adalah nikmat yang tidak bisa kita beli di apotek, yang tidak kita bisa tukar dengan nilai dunia. Subhanallah. Yang terakhir, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada akhirnya untuk menggapai keberkahan tadi, keberkahan itu harus diundang, pintu berkah itu harus dibuka, jendela-jendela rezeki itu harus dibuka. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak menyebut Allah, berzikir, bersolawat. Masya Allah. Maka sekali beruntung, saya berbangga diri, khususnya harus berbangga juga Bos Haji Agus tahadus bin nikmah. Kalaulah setiap malam Jumat ada atau tiada dia sudah instruksikan, bacakan rumah saya Ratib Al-Attas. Kenapa? Beliau di luar, di sini yang bukain pintu. Beliau ikhtiar, di sini yang bukain jendela-jendela rezeki dan keberkahan. Dari kalam-kalam mulia, dari mulut-mulut yang ikhlas, dari hati-hati yang tulus, bukan hanya untuk beliau, buat kita semua. Karena sudah berzikir, niatnya semuanya selain yang disebutkan oleh guru kita tadi, juga yang terbersit di dalam diri setiap individu diaminkan oleh para malaikat. Insya Allah, kalau malaikat yang amin, insya Allah dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian singkat, mudah-mudahan manfaat, karena semakin panjang belum tentu diterima, pendek insya Allah lebih gampang diingat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi baca Ummul Quran suratul Fatihah buat hajat, segala niat keinginan sahibul hajat Bapak Haji Agus Triyono beserta keluarga dan zuriyahnya semuanya dikabul, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم يسر ولا تعسر يسر لنا علينا وعلى جماعتنا كل عسير اللهم يسر أمورنا يا الله وأمور جماعتنا ولا تعسر حاجاتنا إليك كثير إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا وبارك في أهلنا وبارك في بيتنا وبارك في أموالنا وبارك في جماعتنا وبارك في أولادنا وذريتنا اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب النعمة بسر ما قرأنا وبجاه من توسلنا أن تقبل ما به دعوناك وأن تطينا ما سألناك أنزل لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبول يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran kasiran, jazakumullah khairan kasiran. Demikian telah kita dengarkan banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru kita, ilmu-ilmu yang banyak